Memasuki bulan Agustus, sepertinya PSSI mulai mengencangkan sabuk pengamannya karena pastinya manuver untuk mencari pemain tambahan semakin kencang. Yap, seperti pernah diutarakan Pak Arya Sinulinga, kalau setidaknya ada 2 nama yang berkas-berkasnya udah masuk. Sehingga itu sedikit banyak mulai membuat publik mulai mencari-cari kira-kira siapa pemain yang dimaksud. Dan dilansir dari @football.indonesia, kayaknya nih kemungkinan besar satu pemain gelandang yang dimaksud adalah Mike Clean, pemain 19 tahun yang per musim ini resmi bergabung dari Feyenoord ke U21 ke tim utama Sparta Rotterdam yang akan main di Eredivisie. Selain itu ada juga berita menarik ketika sebuah percakapan singkat antara pengamat senior yang akrab disapa Bung Harpan dengan Ole Romeni, di mana Ole sendiri sepertinya sedikit demi sedikit mulai yakin untuk pindah status menjadi WNI setelah melalui banyak pertimbangan. PSSI benar-benar akan melakukan akselerasi kilat untuk bisa mengamankan setidaknya 2-3 nama pemain tambahan jelang round 3 nanti. Yap, di luar dari persoalan Martin Paes yang semoga bisa clear tepat waktu, paling tidak 2-3 pemain lain memang saat ini sedang diupayakan PSSI untuk bisa menjadi WNI. Nah, tentu yang paling akrab dan familiar adalah Ole Romeni, penyerang FC Utrecht yang masih terus dipantau perkembangannya oleh publik. Maklum, Ole sendiri sebelumnya sempat mendapatkan banyak cibiran dari warganet tanah air lantaran potongan video yang memperlihatkan ia nggak mau salaman dengan Ivar Jenner di sebuah laga uji coba. Selain itu, Ole juga dianggap nggak benar-benar serius untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi, menurut salah satu pengamat senior yang infonya bisa dipertanggungjawabkan, yakni Bung Harpan, menjelaskan kalau memang ada banyak yang menjadi pertimbangan Ole untuk mau jadi WNI. Sebab ini bukan hanya soal membela timnas semata, melainkan untuk kehidupannya sebagai manusia. Pasalnya pasti yang dipertimbangkan kan bukan soal sepak bola semata, tapi nanti gimana setelah pensiun dan lain-lain ketika ia udah nggak menyandang status warga negara Belanda atau Uni Eropa. Apakah kehidupannya setelah selesai main bola bisa terjamin atau tidak jika menjadi WNI dan lain sebagainya. Maka dari itu Bung Harpan menghimbau kepada warganet untuk gak hanya menilai dari sudut pandang saja, karena sejatinya apa yang dipikirkan oleh Ole memang wajar adanya. Selain itu, kepada @Garuda Nusantara Official, Bung Harpan sedikit menyepil perihal percakapannya dengan Ole Romeni usai laga FC Utrecht melawan Venezia beberapa hari yang lalu, yang mana di sana kabarnya juga dihadiri oleh Fardi Bahdim, yang pasti netizen udah nggak asing dia siapa. Nah, di sana Bung Harpan menjelaskan kalau Ole sendiri berkata memang ada beberapa pertimbangan, tapi ia bisa menjamin kalau untuk saat ini arah prosesnya udah menuju arah yang bagus. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, ucap Romeni sebagaimana dikutip dari perkataan Bung Harpan. Sementara itu, kita semua tahu kalau sebelum ini Pak Arya Sinulinga dalam podcastnya bersama Bung Valentino Simanjuntak mengatakan kalau seenggaknya udah ada 2 nama yang berkasnya udah masuk. Dan diketahui juga kalau posisinya adalah gelandang sama pemain belakang. Nah, untuk gelandang, netizen banyak yang mengkaitkan dengan pemain yang baru aja resmi bergabung ke salah satu klub Eredivisie Sparta Rotterdam, yakni Mike Clean. Hal itu sendiri diperkuat setelah menurut @football.indonesia, Mike udah bertemu secara pribadi dengan Fardi Bahdim. Yap, tentu saja jika Mike akhirnya mau dan segera jadi WNI, udah pasti KNVB akan merasa sangat kecewa atau mungkin marah dengan pergerakan PSSI yang kayaknya benar-benar gaspol terus. Sebab Mike Clean sendiri adalah kapten timnas U19 Belanda dan sebelumnya juga menjabat sebagai kapten di U17 Belanda, dan sebagai pemain ia dianggap sangat berbakat, di mana pemain keturunan Surabaya dari sang nenek tersebut sebelumnya sukses menampilkan performa impresif bersama Feyenoord. Yap, di usia 19 tahun, ia udah dipercaya tampil reguler di Feyenoord U21 dengan menorehkan 45 penampilan serta mengemas 3 gol dan 3 assist. Dan mulai musim 2023-2024 ini, Mike secara resmi menerima tawaran dari salah satu klub Eredivisie, yakni Sparta Rotterdam, dan akan main di sana sampai Juni 2028.
Yap, sebagai pemain sudah pasti bisa langsung jadi andalan bagi Sinteyong. Dan dilihat dari atribut yang ia miliki, Mike memang jadi pemain yang terbilang lengkap. Sebab selain cakap sebagai gelandang tengah, Mike juga cakap main sebagai playmaker, defensive midfielder, ataupun back kiri. Kemudian dari gaya main, terlihat ini pemain sama sekali tipe pemain simple dan punya visi bagus. Ya, tipe-tipe pemain khas Belanda banget lah. Dimana ia bukan tipe pemain yang sering neko-neko dengan bola. Pokoknya bermain serapi mungkin. Selain itu, Mike juga dianggap punya sisi leadership yang bagus meskipun usianya masih muda. Sehingga wajar di tim U17 dan U19 Belanda, ia selalu dipercaya jadi kapten tim. Yap, jika nantinya Mike ini beneran gabung, sudah pasti itu akan menambah kekuatan timnas dari sisi kedalaman skuad. Dan kayaknya Coach Shin akan menempatkan Mike sebagai pesaing Marcelino di posisi playmaker. Nah, buat Marcel sendiri itu bisa jadi sebuah acuan bagi dirinya untuk lebih bekerja keras. Apalagi sampai narasi ini dibuat, Marcel belum ada kabar perihal klub barunya. Akan tetapi dari semua itu tetap saja publik masih menantikan gimana soal Ole Roumanie ataupun Martin Paes. Karena mereka berdua bagaimanapun menempati dua posisi yang sangat krusial. Paes dibutuhkan untuk memberikan rasa aman lebih di bawah Mistar, terutama ketika melawan tim-tim kuat macam Jepang, Arab, dan Australia. Lalu Ole Roumanie dibutuhkan untuk jadi goal getter dan sudah pasti jika resmi jadi WNI, Coach Shin nggak akan berpikir dua kali buat menjadikan pemain utama di pos lini serang. Yap, terlepas dari apapun, kita doakan saja semoga ini semua bisa lancar. Dan semoga satu pemain belakang yang juga di-spill Pak Arya kualitasnya seperti yang diharapkan. Atau dengan kata lain, pemain ini sudah matang dan secara jam terbang atau pengalaman levelnya minimal kayak Tom Haye, Jordi Amat, Chase, ataupun Kelvin Verdong. Karena bagaimanapun selain skill, mentalitas juga sangat dibutuhkan. Pemain seperti Jordi Amat mungkin udah nggak se-eksplosif dulu. Terlepas dia sekarang cuma main di Liga Malaysia. Tapi soal jam terbang, pengalaman, serta kepemimpinan, Jordi masih sangat dibutuhkan di ruang ganti tim. Intinya PSSI pasti udah berkomunikasi dengan Coach Shin perihal pemain seperti apa yang dibutuhkan. Jadi sebisa mungkin PSSI akan berusaha memenuhi itu. Karena terserah orang mau berpendapat apa. Tapi sebagus-bagusnya pelatih, jika nggak dikasih pemain yang bisa menerapkan gameplaynya, ya susah juga. Jadi kalau mau semuanya berhasil ya harus balance. Pelatihnya udah bagus, maka pemainnya juga harus bagus. Walaupun sejatinya definisi pelatih hebat adalah yang bisa memanfaatkan kapasitas pemain yang dimiliki. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.